Iya, saya mau ngejar Denny karena kita ngomongin tribes dan Denny mengklaim bahwa Tribelio ini cocok untuk membangun tribes. Jadi saya akan undang beliau untuk mempertanggungjawabkan apa namanya klaimnya beliau bahwa Tribelio bisa menjawab tribe. Halo Denny, apa kabar? Abi, wah seru banget kita Ngikutin ya. ngikutin dari tadi ngikutin emang bener-bener kayak detail dalam banget sih pembahasannya sih luar Gitu biasa. ya. Yes, Ya, yes, alhamdulillah. Nah, gitu. eh, saya kira Denny nggak usah kenalan lah ya, karena semua orang juga udah kenal Denny. Jadi tadi itu dari sesi pertama kita ngomongin soal apa itu evangelis, apa gunanya Ya, customer service mendelight orang supaya jadi evangelis, ya, supaya jadi tukang cerita. ya, Kemudian sesi kedua bicara soal apa itu evangelism. Sesi ketiga itu kebetulan ada brand brand advocate dan evangelism dari Eager karena kita cari yang lokal. ya, Uh, nah, sesi ketiga Mas Kris menjelaskan tadi yang diikutin. yes. Mindsetnya harus baru juga sekarang gitu. Kalau mau ngebangun tribes itu caranya gimana? Kan Tribelio ini kan mau menjawab tantangan. Kalau Anda mau bikin tribes, maka Anda bisa menggunakan platform ini loh gitu. Silakan diceritain Dan. Kita Oke, juga supaya oke, orang lengkap jadi tahu dari awal sampai akhirnya itu mesti gimana. oke. Thank you, Pak Bi. Selamat malam juga buat teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi, ketika kita berbicara tentang tribe tadi, maka komunikasi itu menjadi kunci di tengah-tengahnya. Karena nggak mungkin kan kalau brand itu tidak bisa berkomunikasi lancar dari atas ke bawah ke membernya dan dari member ke member. Kalau tidak lancar, maka tribe-nya nggak akan kuat gitu. Jadi kuncinya adalah komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dan dari member keluar untuk mengajak orang lain tuh join ke tribe-nya gitu. Bayangin kayak tribe terkuat di dunia adalah agama. Ya, betul. Ya. Dan agama of course kita ngajak orang untuk join gitu kan kayak ngajak gitu. Jadi Ya, tribe akan berkembang ketika ada yang diajak masuk believe in one idea. Itu dulu. Ya kan? Jadi a group of people terhubung satu sama lain yang terikat dengan sebuah ide, belief atau interest dipimpin oleh seorang leader gitu. ya, Nabi kita lah ceritanya kayak gitu. Nah, ya, itu ya. trapnya seperti itu dulu. Nah, saya barusan membaca sebuah data yang mengatakan um, Facebook Post Engagement Benchmark, Pak Bi, dari Hmm. file ini ya, Digital Indonesia 2021. Kemarin baru muncul laporannya bahwa banyak brand membangun komunitas, itu ada beberapa level. Ada yang hanya menggunakan Instagram saja, followers aja dianggap komunitas. Nah, Hmm. itu kurang kuat, karena Ya, pembicaraan bisa lancar, member tidak bisa berekspresi, hanya bisa komentar. hmm. Brand posting apa, kita cuma komentar, nggak bisa Hmm. terlibat. Tadi Pak Kris sudah menyatakan kan bahwa member setiap individunya harus bisa terlibat gitu. Maka level berikutnya adalah menggunakan platform-platform seperti Facebook Group. Nah, apparently Facebook sendiri ini yang kebetulan datanya adalah Facebook page. Engagement rate di Facebook page itu adalah 0,05%. Wow. Not even 1%. Ini tahu, ini data. Jadi kalau nah Bicara data ya. bicara data ini nanya Iya, iya. datanya Facebook Post Engagement Benchmark Indonesia Hmm. 2021 Januari. Semua post average total post engagement 0,05%. Dan Wow. kalau Anda ngepost ada linknya lebih rendah lagi 0,03%. Ini gila gitu, kecil banget, kecil banget. Nah, artinya apa? Sekarang kita main data ya. Saya suka banget sama data. Kita kalkulasi. Kalau Anda punya member di situ di sosial media Anda di Facebook terutama 10.000 member dan Anda mau cerita sesuatu, brand Eager tadi mau cerita sesuatu, posting sesuatu, dari 10.000 member, yang lihat cuma 5. Dan Gokil kan? Ya, right? Jadi, engagement ditekan, habis itu orang supaya reach banyak gimana? Ngiklan. hmm. Iklannya dinaikin. Udah tahu kan Broadcast. kemana gitu kan?
Ya, ini dari sudut pandang di mana kalau kita brand mau reach banyak, ya harus ngiklan. Tapi kalau kita ngomong dari sisi profitable atau enggak bisnis Anda, ya akan lebih mahal biaya iklannya di situ. Yeah. Right? Jadi, itulah kenapa kita datang dengan Tribelio. Bahwa followers itu nggak kuat. Kemudian kalau Anda pakai Facebook Group, database-nya bukan milik Anda sebagai pemilik brand atau community. Itu. Anda sekarang lihat sendiri datanya. Jadi, saya berbicara based on data di sini. Nah, di Tribelio, ketika Anda membangun sebuah tribe di dalam Tribelio, Anda yang membangun, Anda pemilik brand, atau Anda content creator, atau Anda community leader, terserah. Nah, Anda memiliki komunitas ini punya Anda. Jadi, kalau Anda mau menghubungi siapapun di dalam komunitas Anda, 10.000 orang tadi, itu bisa. Jadi, di Tribelio ada fitur, Anda bisa broadcast email, Anda bisa mengirimkan push notifikasi, jadi di aplikasinya muncul, pung, gitu bisa. Nah, kayak gitu. Sementara itu tidak dimungkinkan di Facebook. Dua-dua tidak ada. Bahkan kalau Anda punya member di grup Facebook aja, Anda mau ngiklan di dalam Facebook grup juga belum bisa per hari ini. Itu. Jadi, ya, kita di Tribelio berpikir bahwa komunitas itu harus, kalau brand sudah ngabisin duit nih, untuk membangun sebuah komunitas nih, harusnya saya bisa dong mengontak member saya, bukan 10.000 itu angka yang ilusi, yang kayaknya 10.000 followers, tapi begitu saya post something, cuma 5 orang yang lihat. Ini kan ilusi. Hai, gitu. Hai, guys. Gitu. Hai. Tapi kenapa Tribelio itu eksis itu seperti itu? Ya. Oke, jadi saya curiganya ini Facebook mengembalikan dominasi broadcast. Jadi kita ini sudah algoritmanya menuju ke narrowcast, tapi iklannya tetap dibikin broadcast. Gitu. Sehingga narrowcast-nya ditekan, engagement-nya ditekan, tapi broadcast-nya dinaikin. Yang sebetulnya broadcast itu ya cuman awareness aja, tidak pernah terjadi transaksi dari situ. Nah, ini Tribelio menjawab nggak tuh, Den? Tuh kan kita bisa member ke member bisa saling berkomunikasi sebenarnya di situ kan. Engagement-nya di situ lebih tinggi juga, which is itu yang menjawab pertanyaan itu tadi. Dan yang paling penting adalah ketika sebuah brand memiliki database itu, I think very very important sih. Pak Bi sendiri barusan kena hack. Ya. Nah, itu kan berbahaya juga gitu. Kalau kita istilahnya meminjam tanah orang gitu kan. Betul. Kita balikin gitu. Tapi udah balik loh, ya, Den. Followersnya? Balik, semuanya balik. Semuanya balik. Jadi mungkin karena saya kan temenan sama Pak Rudiantara, mantan menteri. Saya tanya, Pak, kenal nggak sama Google Indonesia? Dia bilang kenal, dikasih MD-nya. Oh, ya sudah, selesai. Jadi MD-nya Indonesia hubungin Google Global, ya pasti diperhatiin lah ya. Pasti. 7 hari kerja, kembali. Semuanya kembali. Bahkan sampai AdSense-nya pun balik. Wow, mantap. Ya. masih deh. Jadi termasuk yang saya ucapin selamat loh. Udah ngerepotin. Koneksinya belum. Iya. Ada lagi Pak Bi. Kemarin itu kalau Pak Bi kan memang kasusnya memang ada orang usil di luar sana yang ngehack gitu kan ya. Nah kemarin itu kasus yang begini sebenarnya. Ada sebuah grup Facebook jualan ikan. Jadi benar-benar orang ya jual ikan gitu. Punya 19.000 member di dalam Facebook grupnya. Tapi karena Facebook di Amerika itu lagi fight sama pencinta binatang, maka tidak boleh memperjualkan binatang. Maka hilang. Lah ini masalah Pak. Mau ngomong sama Facebook ya nggak boleh. Gitu. Segas-sekali aja udah. Makanya. Nah kemudian kalau Tribelio gimana ya? Kalau Tribelio gini, kita kan di Indonesia nih. Ya hukum Indonesia. Hukum Indonesia jualan ikan tuh boleh. Jadi tidak ada masalah gitu. Selama kalau Anda jualan narkoba, nah itu kita juga nggak boleh itu. Karena tidak. Gitu sih. Jadi lebih aman ketika Anda punya datanya. Dan menariknya kita kemarin engage dengan beberapa grup band, Pak Mi. Grup band itu punya biasanya sosial medianya dari manajemen. Dari manajemen grup bandnya gitu. Kemudian personilnya punya ya Instagram sendiri-sendiri, ada yang punya YouTube sendiri-sendiri. Nah, ketika mereka rilis album atau mengeluarkan merchandise, itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau fansnya yang sudah jutaan.
Fansnya itu fans banget. Kalau band itu kan benar-benar die hard gitu. Yeah. Ya, baju dibeli, album dibeli, udah pasti. Nah, itu mereka tidak punya aksesnya. Nah, ini sayang banget. Sementara di Tribelio, kalau misalkan... Jadi, konsep Tribelio itu adalah bukan menggantikan Facebook, teman-teman, atau Instagram, atau YouTube. Bukan. Kita bekerja sama. Anda membangun awareness di sosial media. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Clubhouse, ada Twitter, ada yang lain-lain. Anda membangun awareness di sana. Build your followers. It's okay. Nah, dari sini baru diajak yang namanya fans itu masuk ke Tribelio di situ. Yang fanatics, yang Pak Bi bilang tadi kan, itu fans fanatic, ujung dari branding adalah tribe. Itu. Terpikat, minat, sepakat, terlibat. 4 gitu. Gitu. Mas Kris dari kuliahnya kan itu. Berarti kalau gitu sosial media yang tadi adalah minat kan? Ya, minat. Minat gitu. Nah, habis itu baru diajak masuk. Strateginya seperti itu. Kalau misalkan grup band tadi punya sporadic followers, diajak masuk, maka ketika punya album baru, kan tinggal dikasih tahu aja di email, dikirimin email semuanya tuh. Langsung kayak jutaan followers, dikasih email aja. Ini loh ada album baru nih. Bulan pertama pre-order diskon 10%, 20%. Gede banget, Pak Bi. Sementara kalau di Facebook, 10.000 cuma 5. Oh, jadi bisa broadcast email juga ya di Tribelio ya? Push notifikasi. Wow. Itu. Keren. Gitu. Keren, Den. Jadi mudah-mudahan teman-teman ya, ini mudah-mudahan sesi kita malam ini lengkap ya. Dari mulai customer service, bagaimana memuaskan customer, romancing the customer, kemudian bagaimana evangelism itu, kemudian terbukti tadi Ramon itu sampai mengejar value, bukan barangnya. Barangnya boleh apapun, yang penting value-nya penjelajah gitu. Kemudian Mas Kris tadi, bagaimana sih caranya menggunakan sosial media, memahami algoritma sosial media, untuk kemudian membangun tribes. Nah, terakhir kan, untung ada kode ini tadi, kalau nggak nih, titiknya nih, gongnya nih, nggak dapet. Oke, ada lagi yang mungkin mau disampaikan, Dan? Cukup. Tinggal teman-teman. Ya, jadi, I think cuma cara, belum banyak yang tahu bagaimana cara membangun sebuah tribe sih. Itu sih. Karena membangun followers beda dengan membangun tribe. Followers itu cuma kayak kita, ya udah broadcast, konten rutin, begitu aja. Kurangnya conversation. Pak Bi, jadi kan bahwa di tribe itu kita conversational, bukan broadcast kayak itu. Itu yang kurang. Why kurang? Karena kita dididik dengan model Instagram. Nggak ngobrol jadinya. Makanya tadi Clubhouse menjadi sebuah katalis baru sebenarnya. Karena masuk harus ngobrol. Udah. Udah pas. Itu udah connect sama Clubhouse. Lagi kita develop. Oke. Yang udah sama Twitter sama ini ya. Twitter sama Instagram ya, sudah connect ya. Ya, kita nggak connect yang gimana gitu sih, Pak Bi, sebenarnya, Pak Bi. Karena kita independen, tinggal ditarik masuk gitu aja sih. Kita tinggal share linknya aja. Join our community, klik di sini. Selesai gitu aja. Keren. Oke, silakan kalau ada pesan terakhir sebelum saya tutup. Ini karena udah jam 10 malam. Oke, jadi buat teman-teman, kita itu sekarang berada di transisi era lagi. Kemarin itu era produk. Jadi orang itu berlomba-lomba menciptakan produk dan sebagainya gitu kan. Produk-produk Pak Bi kemarin juga udah ceritakan prosesnya itu dari marketing, branding dan sebagainya. Nah, hari ini kita sudah tidak bisa dengan mudah bersaing di produk lagi. Sudah terlalu banyak. Sudah sampai perang harga, sudah sampai mati-matian. Maka next step-nya di depan mata kita itu adalah community marketing. That is the next step sebenarnya. Jadi ujungnya itu adalah gimana caranya menggunakan tribe ini untuk membuat brand kita itu jadi lebih besar lagi. Ada evangelisnya tadi. Jadi align banget. Jadi yang akan booming beberapa step ini adalah kalau kemarin social media manager. Habis ini adalah community manager itu akan lebih booming lagi. Karena perangnya lagi, bukan di konten lagi. Konten sudah mudah. Konten kalender lah, pakai Canva lah, pakai Photoshop. Sudah mudah. Nah, community ini belum. Maka community manager akan menjadi next step untuk membangun community tadi, community marketing tadi. Gitu. Jadi teman-teman siap-siap aja. Siapa yang mendapatkan community dan menjadi evangelis pertama akan lebih stronger daripada Anda perang produk.
Itu aja sih Pak Betul. Bi. Kita Ya, lihat nih dinamikanya gimana nih ke kata depan. kuncinya interested. Ya, kalau Ya, kita bisa membangun interest yang sama, komunitasnya kebentuk, yes. kemudian kita sepakat terlibat menjadi tribes. Siap. Oke, Mantap terima kasih banget. banyak Dan untuk apa namanya untuk pencerahannya. Dan karena begini, saya sukanya Tribelio itu kan buatan Indonesia ya. Dan juga kita kenal Denny gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak gitu langsung selesai. Iya, Nggak iya, usah ke global kan gitu. iya. Dan Betul dan banget. dan yang pasti servernya kan di sini, jadi kan dekat. Jadi tidak perlu harus melalui apa namanya jalan tol luar kan. Gitu. Oke Dan, terima kasih banyak untuk joinannya. Terima Selamat sekali lagi. Saya akan aktif di Tribelio karena saya belum terlalu aktif di Tribelio, masih belum komunikasi. Baik, terima kasih ya Den. Oke, Thank selamat you, malam. Pak. Salam buat Nyonya sama anak-anak. Ya, Baik teman-teman, tanpa terasa 2,5 jam kita ngobrol tentang evangelis, kemudian ujung-ujungnya adalah ke tribes. Karena memang evangelis itu akan membentuk tribes, kelompok dari evangelis adalah tribes, kelompok dari brand advocate adalah tribes juga. Cuman perbedaannya, kalau tribes yang dari evangelis itu cair. Artinya mereka tidak mengalami experience yang asli. Mereka hanya mengalami virtual experience. Sementara kalau brand itu harus mengalami experience, physical experience. Nah, ini yang membuat ikatan dengan produk itu menjadi kuat. Oleh karena itu, saya pesan teman-teman, uh, silahkan Anda melakukan transaksi, jangan lupa mengubah transaksi menjadi persepsi. Itu adalah branding. Ya, monggo silakan mau menggunakan marketing yang model apapun silakan, tapi transaksi itu baru separuh selesai. Karena transaksi itu sifatnya jangka pendek dan Anda harus selalu lari terus. Misalnya bulan ini kita kasih diskon, bulan depan kita kasih bonus, bulan depannya lagi apa? Selalu berganti. Dan itu exhausted. Kalau Anda tertarik untuk running the company, silakan Anda melakukan marketing. Tapi kalau Anda pengen konsumen Anda yang running the company, maka Anda harus membangun branding. Ya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dan serius, tanggal 15 sampai tanggal uh, sampai tanggal 17 akan ada workshop personal brand. Monggo silakan klik, saya punya tulisan Subiakto, kemudian di situ Anda lihat bio dan kemudian Anda bisa apa namanya pilih di link tree saya workshop mana yang Anda interest. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terutama para speakers. Saya terima kasih kepada Vivi, kepada Sam Ipul, kepada Ramon yang dadakan, kemudian Mas Chris, terima kasih banyak. Dan ada dadakan satu lagi nih, Kode ini. Saya merasa bersyukur bahwa saya bisa membawakan satu paket yang lengkap dari mulai customer service sampai kepada tribes. Terima kasih, saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.